Halo guys, berjumpa lagi di channel Wassoh bersama saya Taufik. Di video kali ini kita akan masuk pada override, yang dimana override ini akan mengubah tampilan maupun data dari project gudang kita ini. Pertama, kita akan melihat pada masing-masing tabel anak. Tabel gudang yang berelasi dengan tabel stok ini akan kita override agar ketika kita menambah stok, kapasitas tersedia gudang akan berkurang. Dan untuk tabel pengambilan yang berelasi dengan gudang dan stok akan kita override agar ketika kita mengambil sebuah barang, maka jumlah stok akan berkurang, dan jika jumlah stok berkurang, maka kapasitas tersedia di gudang akan bertambah. Baiklah, kita langsung saja buka code editor. Yang saya pakai kali ini adalah VS Code. Hal yang pertama kita akan lakukan dalam override ini mencari di mana letak CRUD generate. Lokasinya ada di vendor. Terus kita cari Badaso, lalu core, lalu src, lalu resource. Kita cari resource, lalu kita ambil JS, kita cari page, lalu di sini ada CRUD generate. Nah, di sini adalah tempat di mana CRUD itu letak file CRUD atau codingan CRUD itu letaknya di sini. Nah, untuk mengoverride-nya kita akan memindahkan beberapa file ini ke folder yang akan kita buat di resource sini. Oke. Lalu untuk membuatnya kita akan membuat folder yang akan kita letakkan di resource punya Laravel. Untuk rootnya adalah resource js, lalu kita membuat Badaso, lalu page. Nah, di sini kita akan letakkan folder yang akan kita override. Misalkan kita akan mengoverride CRUD-nya branch atau tabel branch. Lalu caranya kita akan membuat folder untuk branch-nya di dalam folder page ini. Kita klik kanan, kita buat new folder, kita buat branch. Nah, lalu di sini kita akan copy file yang ada di CRUD generate ke dalam tabel folder branch ini. Nah, itu adalah override sendiri. Yang pertama kita akan mengoverride tabel branch. Tabel branch ini sudah saya jelaskan tadi. Kita akan mengisi kapasitas total sebagaimana bentuknya. Misalkan kita akan mengisi kapasitas total ini 1000, maka kapasitas tersedia itu akan otomatis terisi. Nah, sebelum kita override, kita cari dulu di CRUD ya, cabang gudang ini. Lalu kita bisa lihat ada nama gudang, kapasitas total, sama kapasitas tersedia. Nah, saat kita inputkan, kita inputkan di sini ada 3 field. Nama gudang, kapasitas total, dan kapasitas tersedia. Misalkan kita isi nama gudangnya itu gudang Gunung Pangilun. Nah, untuk kapasitas total kan kita input ya 1000. Lalu di sini otomatis kapasitas tersedia juga harus kita inputkan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita maunya kita hanya menginput kapasitas total saja. Nah, kapasitas tersedia ini akan mengambil data dari kapasitas total itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita akan buka CRUD management. Lalu kita pilih branch, kita edit. Nah, kita bisa lihat di sini capacity left ini masih input type-nya adalah number. Kita ubah menjadi hidden. Nah, jika sudah kita save saja. Tapi sebelum itu kita hapus ini dulu. Nah, save. Lalu kita masuk ke CRUD cabang gudang lagi. Nah, kita tambah add. Nah, bisa kita lihat di sini ada nama gudang sama kapasitas total. Kapasitas tersedia tadi hilang kan, karena input type-nya kita ubah menjadi hidden. Lalu di sini kita tidak akan bisa menginput karena datanya ini tidak otomatis ke input ke dalam kapasitas tersedia, maka kita tidak akan bisa save di sini. Kita akan contohkan nama gudang cabang
repository misalkan kapasitas tersedianya kapasitas totalnya itu kita buat 500, kita save. Di sini tidak akan bisa. Nah, bisa kita lihat di sini capacity left cannot be null, artinya capacity left tidak bisa kosong. Nah, maka dari itu kita akan override bagian patch add ini. Nah, caranya adalah kita copy file add view ini, kita copy, lalu kita akan pastekan ke dalam patch branch yang ada di resource Laravel. Kita pastekan saja. Nah, jika sudah, kita cari di bawah di method submit form. Nah, di sini ada method submit form. Nah, di open loader ini kita akan membuat suatu fungsi yang membuat capacity left itu tersedia, capacity tersedia itu terisi secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita akan membuat sebuah variabel yang bernama capacity left untuk menampung data yang otomatis dari capacity total. Nah, caranya adalah setelah di codingan ini kita copy dari disk open loader sampai ke sini. Kita copy. Oke. Lalu kita ganti codingan dari disk open loader ini sampai ke sini. Lalu kita pastikan codingan tadi. Nah, kita buat sebuah variabel yang namanya capacity yang mengambil data dari kapasitas total. Nah, setelah kita dapat, kita akan menambahkan data rows capacity left ini dengan variabel capacity. Yang capacity ini mengampung data dari kapasitas total yang sudah kita inputkan tadi. Otomatis data dari capacity left itu sama dengan kapasitas total. Oke, kita save, kita akan praktekkan. Kita reload. Nah, di sini kita lihat nama gudang sama kapasitas total. Kita input saja nama gudangnya cabang Padang. Kapasitas totalnya kita buat 1000. Nah, lalu kita save. Bisa kita lihat kapasitas tersedianya otomatis bertambah karena datanya yang kita set itu dari kapasitas total. Ya, kita lihat tadi di sini data rows capacity left, ini yang kapasitas tersedia. Kita masukkan datanya atau kita set datanya menjadi capacity. Capacity ini menampung data dari kapasitas total. Nah, makanya otomatis kapasitas tersedia juga terinput. Selanjutnya kita akan membuat override untuk stok barang. Stok barang ini itu logikanya setiap kita menginputkan sebuah barang itu mempunyai jumlah stok. Nah, jumlah stok ini itu akan mempengaruhi kapasitas tersedia di gudang. Nah, ketika misalkan kita inputkan stok barang misalkan meja, kita buat jumlah stoknya itu ada sekitar 20. Lalu tempat penyimpanan gudangnya kita pilih cabang Padang. Nah, cabang Padang ini itu memiliki data yang namanya kapasitas tersedia. Ketika kita inputkan stok barang, misalkan stok barang tadi itu berjumlah 20, maka di kapasitas tersedia itu akan berkurang sebesar 20. Nah, kapasitas tersedia di sini kan ada 1000. Ketika kita inputkan stok barang yang berjumlah 20, maka akan berkurang sebesar 20. Artinya kapasitas tersedia akan menjadi 980. Nah, seperti itu. Oke, sama seperti tadi, kita akan masuk ke dalam VS Code. Lalu kita buat folder baru bernama stocks. Nah, stocks ini kita akan override atau kita copy add ya. Kita copy add yang ada di CRUD generate, kita copy. Lalu kita letakkan di stock. Kita pastikan saja. Nah, kita akan membuatnya itu sama seperti tadi di method submit form. Nah, di open loader ini. Nah, dengan cara kita lihat saja di code ini, kita copy dari disk open loader sampai
ke sini. Nah, kita blok ini, kita blok this open loader sampai ke titik 2 ini, atau sampai sini saja. Nah, lalu kita pastikan. Nah, jika sudah kita save saja. Oke, saya jelaskan. Di sini kita membuat variabel yang bernama amount of stock. Amount of stock itu adalah jumlah stok. Nah, jumlah stok itu menampung data inputan dari user, yaitu data rows amount stock. Nah, setelah kita mendapatkan data dari user, yaitu amount of stocknya, jumlah stok, kita akan read data dari tabel branch atau tabel cabang gudang. Nah, caranya adalah kita read branch berdasarkan select branch, lalu ID-nya kita ambil dari data rows branch ID. Nah, data rows branch ID ini sebentar, kita masuk ke stok barang, kita masuk ke add. Nah, branch ID ini fieldnya itu ada di cabang gudang ini. Ketika kita pilih kan ada cabang Padang kan. Nah, maka kita akan meread data branch berdasarkan inputan cabang gudang dari user. Misalkan user memilih cabang Padang, maka yang di-read adalah data dari cabang Padang saja. Misalkan user memilih cabang lain, maka yang di-read adalah data dari cabang lain saja. Maka di sini read-nya berdasarkan ID, yaitu data rows branch ID. Nah, lalu kita cari atau kita definisikan di mana letak capacity tersedianya dengan cara kita menampung sebuah data capacity di dalam variabel data. Nah, data capacity left kita kurang dengan amount of stock tadi. Capacity left yang sudah kita dapatkan itu akan dikurang dengan stok yang sudah kita inputkan. Lalu dia akan mengedit datanya itu di tabel branch. Itu kita lihat di sini ada Badaso entity edit. Nah, setelah diedit, maka kapasitas tersedia tadi akan berkurang. Oke. Langsung saja kita contohkan. Lalu kita akan coba mempraktekannya dengan menginput. Misalkan kita buat nama barangnya adalah meja belajar. Lalu tipe barangnya ini berelasi, kita ambil meja. Cabang gudangnya juga berelasi dengan cabang gudang, kita ambil cabang Padang. Lalu jumlah stoknya kita ambil misalkan 500 atau mungkin 50 aja. Lalu waktu masuknya kita inputkan waktu sekarang. Lalu kita save. Nah, bisa kita lihat di sini datanya sudah terinput. Lalu kita akan lihat cabang gudang, yaitu fieldnya kapasitas tersedia itu kan dipengaruhi oleh jumlah stok. Setelah kita inputkan jumlah stok di sini ada 50, maka di cabang gudang kapasitas tersedianya berkurang 50. Oke, bisa kita lihat di sini kapasitas tersedianya itu berubah menjadi 950. Nah, berarti kita sudah berhasil mengoverride untuk fitur add tadi. Lalu kita akan override bagian edit juga, karena setiap kita mengedit stok barang maka kapasitas tersedia juga akan teredit. Caranya sama, kita pilih edit ini yang ada di CRUD generate, kita copy, kita letakkan di page stocks, kita paste saja. Lalu kita pilih codingan ini, kita copy saja. Sama seperti tadi, kita cari submit form, lalu kita cari open loader ini, kita blok, lalu kita paste. Nah, setelah itu kita save saja. Kita lihat di sini di stok barang, kita reload dulu. Oke, kita pilih titik 3 di sini untuk edit. Lalu kita buat stok ini kita ubah menjadi 25.
Oke, di sini bisa kita lihat jumlah stoknya berubah menjadi 25. Lalu setelah kita edit jumlah stoknya ini menjadi 25, otomatis di kapasitas tersedia itu akan berubah juga datanya. Jadi artinya yang kapasitas tersedia yang awalnya 1000 tadi, yang setelah kita inputkan jumlah stoknya yang berjumlah 50 kan menjadi 950. Setelah kita edit menjadi 25, artinya kapasitas tersedianya akan berubah menjadi 975. Kita coba lihat. Nah, bisa kita lihat di sini menjadi 975. Nah, untuk override edit selesai. Lalu kita akan mengoverride bagian delete. Ketika kita delete sebuah stok barang, maka kapasitas juga akan ikut edit. Misalkan kita delete yang 25 tadi, maka yang kapasitas tersedia akan kembali menjadi 1000. Nah, caranya adalah sama seperti tadi, kita cari browse.view ini, kita copy, lalu kita letakkan di stocks, paste. Lalu di sini kita akan membuat sebuah metode baru untuk mendapatkan data dari cabang. Caranya, nah, di sini ada delete record. Delete record ini adalah bagian ketika kita delete. Nih, titik 3 ini delete. Nah, untuk membuat sebuah metode, kita akan membuatnya di bawah delete record ini. Oke, lalu kita copy saja yang bagian ini, get branch ini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita akan memanggil metode get branch ini ke dalam delete record. Caranya adalah untuk bisa kita panggil metode yang tadi, yaitu metode get branch ini, kita akan membuat codingan ini, yaitu this get branch atau nama metodenya. Lalu untuk parameternya kita ubah menjadi this will delete id. Lalu kita save saja. Lalu di sini kita akan menghapus field atau data dari meja belajar ini. Kita hapus saja, delete. Oke, bisa kita lihat di sini kapasitas tersedia kembali seperti semula setelah kita hapus field yang ada di stok barang. Nah, selanjutnya kita akan mengoverride bagian pengambilan barang. Setiap kita mengambil barang, itu akan mempengaruhi jumlah stok. Nah, bagaimana caranya? Kita akan override bagian add dulu. Kita copy, add, lalu kita buat folder untuk menampung teks. Kita pastikan ke dalam sini. Nah, sebelum itu kita akan menambahkan data untuk stok. Jadi kita inputkan saja nama barangnya meja belajar, tipe barangnya meja, cabang gudangnya, jumlah stok mungkin kita ambil 50 saja. Itu masuk. Setelah kita tambahkan stok, kita akan menambahkan codingan ini ke dalam add. Kita cari method submit form, lalu kita blok this open loader ini, kita pastikan. Nah, di sini kita perlu ada dua read, yaitu read pertama itu kita meread tabel stok, read kedua kita akan meread tabel branch. Karena setiap kita inputkan sebuah pengambilan barang, itu tidak hanya akan mempengaruhi tabel stok, tapi juga akan mempengaruhi tabel branch atau cabang. Maka kita perlu dua kali read. Read pertama stok, read kedua branch. Sama seperti sebelumnya, kita menampung datanya lewat
logika seperti ini, let data response data. Lalu untuk matematisnya di sini kita bisa lihat yang pertama itu amount of stock ini, yaitu jumlah stok itu dikurang dengan amount of tag. Amount of tag ini jumlah pengambilan. Lalu yang kedua capacity left, setelah kita read branch, capacity left ini ditambah dengan amount of tag. Nah, amount of tag, karena setiap kita menginputkan sebuah pengambilan dari sebuah stok, maka stok yang berkurang di kapasitas tersedia akan bertambah. Nah, makanya kita akan membuat logikanya tambah di sini. Oke, jika sudah kita save saja. Lalu kita coba lihat di pengambilan barang. Di sini kita akan mengambil barang dari stok. Nama meja belajar, cara pengambilnya ini admin. Lalu nama toko Pak Isra. Jumlah pengambilan kita ambil 5 saja misalkan. Lalu waktu pengambilan kita ambil waktu sekarang. Nah, otomatis saat kita lihat di stok tadi yang berjumlah 50 akan berkurang sebanyak 5. Nah, di cabang gudang kapasitas tersedia yang sebelumnya berkurang 50 akan bertambah sebanyak 5 dari 50 tadi. Berarti 950 ditambah 5 menjadi 955. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kapasitas tersedianya yang sebelumnya 550 kita pengaruhi setelah kita inputkan pengambilan barang yang berjumlah 5, maka kapasitas tersedianya itu pun bertambah 5. Sedangkan stok barang itu berkurang sebanyak 5, yang sebelumnya 50 menjadi 45. Oke, lanjut kita akan membuat logika untuk supaya ketika menginputkan sebuah user yang mengambil itu sudah terisi secara otomatis berdasarkan user yang login. Nah, caranya adalah kita masuk ke add vue yang override tadi. Lalu kita cari, nah, const data rows ini kita akan membuat sebuah fungsi atau logika di sini. Lalu kita copy codingan ini. Oke, lalu kita paste. Setelah kita copy, kita akan membuat sebuah response untuk mencari user yang login. Caranya adalah const response user. Ini variable, kita terserah buatnya apa. Sebuah response user await this API badaso out user. Nah, lalu kita enter. Nah, kita save saja. Lalu di sini harusnya dia kepanggil response user. Oh, ini response users, ini response. Oke, kita ubah menjadi response user. Oke, jika sudah kita save saja. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat field. Oke, selanjutnya kita akan membuat agar field waktu pengambilan itu terisi sendiri. Caranya adalah kita buat logika ini, if date of tag, kita copy. Nah, kita pastikan ke sini. Lalu data type-nya ini datetime read only. Sedangkan di Badaso itu tidak ada namanya datetime read only. Kita cari saja datetime. Nah, sini. Oke, jika sudah, yang Badaso datetime ini kita copy. Lalu kita pastikan ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu untuk data row type ini kita ubah menjadi read only. Nah, kita buat pointer even none. Lalu untuk user yang login itu caranya juga sama, tapi di sini kita ambil yang relation. Nah, yang relation itu kita ambil Badaso select, kita copy, lalu kita pastikan ke bawahnya. Untuk tipe-nya kita buat menjadi read only.
Lalu sama kita buat style lalu pointer even none, lalu kita save. Jika sudah, kita reload. Oke, selanjutnya kita akan membuat override untuk delete dan juga edit. Nah, pertama kita akan pindahkan browse.foo ini, kita copy, kita letakkan di teks, kita paste. Lalu kita akan cari method delete record. Nah, delete records yang satu ini. Lalu kita akan tambahkan sebuah method baru, lalu kita letakkan method ini. Oke, jika sudah, kalian bisa lihat di sini codingannya. Teman-teman bisa lihat codingannya. Lalu kita panggil metode tadi di dalam delete record. Caranya this get text. Lalu untuk parameternya this will delete id. Oke, jika sudah untuk browse, selanjutnya kita akan cari edit .view, copy, kita pastekan ke teks, lalu kita cari submit form metodenya. Nah, di sini kita akan blok, lalu kita copy codingan ini, lalu kita pastekan ke dalam ini. Teman-teman bisa screenshot atau lihat codingannya ini. Oke, jika sudah, kita akan praktekkan satu-satu. Kita akan coba mengedit pengambilan barang ini. Kita coba ubah jumlah pengambilannya menjadi 10. Oke, kita ubah menjadi 10. Jumlah pengambilannya itu udah berhasil berubah menjadi 10. Kita coba lihat stok barang. Di sini jumlah stoknya itu sudah berubah menjadi 40. Yang sebelumnya tadi 45. Karena kita edit menjadi 10, jadinya 40 sekarang. Lalu untuk cabang gudang, kita coba lihat. Nah, bisa kita lihat di sini kapasitas tersedianya juga ikut berubah. Yang semulanya itu 965 sekarang menjadi 960. Oke, kita akan menghapus pengambilan barang. Oke, kita akan coba delete. Setelah kita delete, coba kita lihat untuk stok barang. Di sini kita bisa lihat jumlah stoknya yang semula 40 menjadi 50 setelah kita hapus pengambilan barangnya. Artinya jumlah stoknya kembali seperti semula. Kita coba lihat di cabang gudang. Nah, cabang gudangnya juga ikut berubah. Yang tadinya 960 sekarang berubah menjadi 950 atau kembali seperti semula. Oke, mungkin itu saja tutorial membuat aplikasi gudang menggunakan Laravel dan Vue.js. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Wasoft. Terima kasih dan sampai jumpa.